Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la wala wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam untuk kita semua, untuk sahabat sejati semua. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam beberapa unggahan saya terakhir, saya sering mengajak kepada sahabat sejati semua untuk tersenyum ke hati. Alasannya kenapa, saya akan sampaikan kenapa dalam beberapa postingan saya yang terakhir ini saya selalu mengajak teman dan sahabat sejati semua untuk tersenyum. Pertama, alasan subjektifnya adalah bahwa saat ini saya sedang belajar tersenyum. Selama ini saya sering dianggap orang yang terlalu serius, sehingga kemudian unggahan saya, tulisan saya sering dikonotasikan dengan hal yang kurang bersahabat dan cenderung menggurui. Padahal sejatinya apa yang saya posting, apa yang saya tulis, apa yang saya videokan semata-mata adalah sarana belajar saya untuk memvibrasikan apa yang sedang saya pelajari, saya pantulkan ke sahabat sejati semua agar kemudian saya lebih banyak ingat, lebih lama ingatnya, karena kemudian dengan cara memposting tulisan, memposting video itu saya akan dapat feedback dari sahabat sejati, pertanyaan maupun komentar, dan dengan itu saya jauh lebih banyak ingat apa yang sudah saya tulis, apa yang sedang saya pelajari itu. Jadi bukan karena saya lebih pintar, saya lebih cakap, saya lebih bisa, tidak sama sekali. Saya sejatinya sedang belajar dari sahabat sejati semua bagaimana kemudian kita memahami suatu perkara, suatu ilmu, suatu pemahaman, agar kemudian saya bandingkan, saya tapakuri dengan pemahaman saya, apakah apa yang saya pahami ini sudah benar, apakah kemudian yang kurang bagian mana, dan apa yang harus saya perbaiki. Itu tujuannya. Bahkan di grup WA yang saya banyak ikuti, saya juga cenderung dianggap terlalu serius, sehingga kadang ketika saya memposting sesuatu, diskusi atau obrolan yang tadinya lancar, mengalir, banyak tektokan, ketika saya masuk dengan satu postingan kemudian senyap, bahkan hampir tidak ada lagi postingan. Jadi itu salah satu alasan subjektifnya kenapa saya selalu mengajak teman-teman sejati, teman-teman semua, sahabat sejati semua untuk sering-sering tersenyum ke hati. Karena satu, alasannya saya sedang belajar tersenyum, jadi saya punya mitra, punya partner untuk tersenyum. Saya tidak mau tersenyum sendirian, saya ingin berbagi senyum, berbagi kebahagiaan dengan sahabat sejati semua. Itu alasan subjektifnya. Yang kedua, alasan objektifnya adalah bahwa senyum ini ternyata jauh sebelum ada penelitian ilmiah mengenai senyum, baginda Rasul ternyata sudah mengajarkan kita untuk banyak tersenyum. Salah seorang sahabat, Ibnu Jarir, menyatakan bahwa sejak beliau masuk Islam tidak pernah sekalipun baginda Rasul menemuinya tanpa tersenyum. Jadi bayangkan seorang manusia agung, manusia mulia senantiasa memulai senyum duluan kepada sahabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa senyum itu merupakan sedekah. Senyum kita kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada anak istri kita, itu merupakan sedekah. Jadi sangat murah, meriah, mudah lagi, dan kita mendapatkan imbalan pahala insyaallah dari Allah dengan tersenyum kepada orang-orang yang kita temui. Kemudian juga senyum ini merupakan sarana kebajikan. Dalam sebuah hadis menyatakan bahwa jangan engkau sepelekan berbuat baik, bahkan dengan tersenyum, dengan bermuka ceria di hadapan saudaramu. Itu sebuah kebajikan yang nilainya juga luar biasa. Yang selanjutnya adalah bahwa senyum ini merupakan sarana kita berbuat baik. Jadi baginda Rasul menyatakan tidak mungkin kita bisa berbuat baik kepada semua orang dengan harta kita. Baginda Rasul menyatakan
hanya pastikan apa yang kita sampaikan, kebaikan apapun yang kita sampaikan, terlepas dari itu harta atau apapun yang kita sampaikan ke saudara kita itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan muka yang ceria, dengan senyum. Jadi lagi ini juga sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kadang kita dalam tanda kutip memberi sedekah sih, tetapi sedekah, tapi kadang muka kita masam, muka kita tidak nyaman, sehingga yang menerimanya pun kadang-kadang jadi keder, jadi grogi. Ini saya dikasih tapi kok mukanya seperti itu. Nah itu yang kemudian baginda Rasul ajarkan, bahwa ketika kita menyampaikan kebaikan, mungkin kita tidak bisa selalu dengan harta, tapi dengan bermuka baik, sedikit apapun yang kita berikan itu akan jauh lebih bermakna, jauh lebih berharga bagi orang yang kita beri bantuan dalam tanda kutip, yang Allah titipkan amanah kepada mereka lewat kita. Jadi pastikan, karena apapun yang kita berikan sebenarnya hak mereka, hanya Allah titipkan lewat kita. Misal ada pengamen, pengemis, atau saudara kita lah yang terdekat, mereka ada satu kebutuhan yang kemudian datang ke kita, jangan dilihat bahwa itu yang datang itu saudara kita, tapi sejatinya Allah sudah menitipkan hak dia, hak saudara kita itu ke kita melalui tangan kita, dan itu harus kita keluarkan. Karena dia pun bergerak ke kita, itu mungkin semalaman sudah berdoa kepada Allah, ya Allah minta tolong bagaimana solusinya, saya butuh uang, butuh sesuatu, dan Allah menggerakkan saudara kita untuk datang ke kita, dan kita yang diamanahi, yang dititipi oleh Allah itu ya harus memberinya, harus memberikan hak dia yang Allah titipkan lewat kita. Kemudian ada lagi salah satu fungsi senyum yang mungkin kita abai, yang kita tidak terlalu perhatikan, adalah bahwa senyum ini merupakan sebuah dorongan motivasi yang luar biasa. Bukti teranyar adalah kemenangan Grecia Poli dan Apriani kemarin di Olimpiade. Dalam satu wawancaranya mereka ditanya, kenapa kalian selalu tersenyum meskipun ketika kehilangan poin? Dan itu memang terjadi. Grecia Poli maupun Apriani selalu memberikan support antara satu dengan lainnya dengan cara tersenyum. Dan mereka menjawab, dengan senyum itu mereka lebih pede, lebih bahagia, lebih percaya diri. Bahkan itu menjadi salah satu senjata untuk memberikan tekanan mental kepada lawan, bahwa setelah diserang, dicecer sedemikian rupa, kemudian kehilangan poin, mereka tetap tersenyum, artinya kepercayaan dirinya sangat baik. Dan sebaliknya bagi lawan itu merupakan tekanan yang akan membuat konsentrasi lawan berubah atau berkurang. Jadi itu senyum. Kemudian lagi sekarang banyak sekali penelitian ilmiah terhadap arti dari sebuah senyum. Salah satunya adalah bahwa ketika kita tersenyum, banyak otot-otot kita, kontraksi wajah kita itu yang sedemikian terbantu dengan senyuman kita, sehingga kemudian orang yang membiasakan diri tersenyum, ramah, ceria itu akan jauh lebih awet muda, kemudian pesonanya, inner beauty-nya akan keluar, kemudian dia juga akan akan lebih berwibawa, berkarisma. Karena orang yang cenderung mukanya selalu masam, kemudian pelit senyum, itu akan memberikan kesan, terlepas sebaik apapun hatinya, ketika kemudian mukanya selalu masam, senyumnya selalu ditahan, orang akan bertanya-tanya. Dan itu yang saya alami ketika di WA group, ketika di lingkungan masjid, ketika di lingkungan komunitas. Saya memang jarang tersenyum selama ini, dan itu membuat saya kurang supel, kurang kemudian bisa berdialog, bisa berdiskusi, karena ada ganjalan yang sebenarnya saya sendiri merasa tidak seperti itu, tapi orang lain yang melihat kita selalu menahan senyum kita akan segan, akan enggan untuk berbicara dengan kita. Itu bisa dibuktikan, itu bisa dipraktekkan. Dan alhamdulillah 1 bulan saya belajar untuk tersenyum. Ada beberapa hal yang saya rasakan cukup signifikan. Jadi
kita akan lebih mudah berbicara, bergaul dengan orang lain. Kemudian dada kita akan terasa lebih lapang, lebih ringan, lebih enteng. Kemudian juga keseharian kita pun lebih nyaman dalam menghadapi berbagai hal. Lagi bahwa persoalan, masalah, pekerjaan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan tersenyum. Lagi, akhirnya saya harus mengajak kembali kepada sahabat sejati semua untuk tersenyum ke dalam hati. Kalau tadi mungkin tadi pagi belum sempat, lupa, atau memang belum terbiasa, silakan mulai tersenyum, dan insya Allah Anda akan merasakan, kita akan merasakan bagaimana manfaat senyum itu untuk kesehatan fisik kita, juga kenyamanan lahir batin kita. Hati kita akan rasa plong, rasa nyaman, karena senyum merupakan bentuk dari penerimaan kita terhadap apapun yang terjadi. Kemudian senyum juga bisa merupakan ekspresi syukur kita kepada Allah. Jadi jangan lupa untuk tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.